Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran Bapak Saiful Gunawan yang akan menyampaikan video pembelajaran ini, yaitu tentang pelajaran fikih. Yang akan Bapak bahas di sini yaitu tentang rukun wudu dan sunnah wudu. Nah, di mana rukun wudu ini yang artinya hal-hal yang wajib dilaksanakan dalam berwudu. Nah, mungkin kalian sebagian sudah pada tahu atau sudah mendengar apa yang dinamakan rukun wudu. Rukun wudu itu, satu kali lagi, rukun wudu adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan dalam wudu. Nah, apa itu yang disebut dengan wajib? Nah, yang disebut wajib itu adalah perintah yang harus dikerjakan di mana orang yang meninggalkannya berdosa. Nah, berarti rukun wudu tersebut tidak boleh ditinggalkan ketika kita dalam melaksanakan wudu. Berarti kalau kita meninggalkan beberapa poin yang termasuk dalam rukun wudu, berarti wudunya tidak sah dan kita berdosa. Nah, apa saja yang termasuk rukun wudu? Nah, di sini rukun wudu itu ada 6 macam. Yang pertama, niat wudu. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai sikut. Berarti itu yang ketiga itu membasuh kedua tangan sampai sikut itu kiri dan kanan. Yang keempat, mengusap sebagian rambut di kepala. Nah, dalam mengusap sebagian rambut di kepala itu bukan membasuh rambut semuanya, tapi sebagian rambut yang ada di atas muka kita, yaitu yang sebagian. Yang kelima, membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Nah, dalam membasuh kaki kita itu berarti dua-duanya kiri dan kanan. Nah, di sini yang lebih dulu untuk dibasuh disunahkan kanan dulu dan itu sampai mata kaki. Nah, yang keenam, urut dan tertib. Berarti dalam wudhu itu kita harus berurutan dan tertib, tidak boleh buru-buru karena itu bisa wudhunya itu tidak sah. Nah, berarti ini yang termasuk dalam rukun wudhu itu ada 6. Nah, ini wajib dilaksanakan ketika kita melaksanakan wudhu. Nah, yang selanjutnya kita beralih ke sunnah wudhu. Apakah kalian tahu apa itu sunnah wudhu? Mungkin kalian sebagian udah pada tahu ya apa yang dinamakan dengan sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu adalah hal-hal yang dianjurkan untuk dikerjakan dalam wudhu. Nah, dalam sunnah ini hal-hal yang dianjurkan untuk dikerjakan dalam wudhu itu ada beberapa macam. Nah, dalam sunnah wudhu tersebut kita tidak diharuskan atau tidak diwajibkan mengerjakannya karena itu termasuk sunnah. Apa pengertian sunnah itu? Sunnah itu kalau dikerjakan kita mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah, itu yang dinamakan dengan sunnah. Nah, di sini sunnah wudhu. Nah, apa saja yang termasuk sunnah wudhu? Nah, di sini ada sebuah poin yang termasuk sunnah wudhu. Yang pertama, membaca Bismillahirrohmanirrohim. Nah, berarti kita sebelum wudhu itu disunahkan membaca dulu basmalah, yaitu Bismillahirrohmanirrohim. Yang kedua, membasuh telapak tangan. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, membasuh lubang hidung atau membersihkan lubang hidung. Yang kelima, membasuh telinga luar dalam, itu kanan dan kiri. Telinganya harus dua-duanya dibersihkan. Yang keenam, semua yang dibasuh diulang 3 kali. Nah, dalam wudhu itu disunahkan kita dalam membasuh anggota tubuh itu sebanyak 3 kali, seperti membasuh muka,
terus membasuh telinga, membasuh tangan, membasuh kaki. Nah itu harus tiga kali. Itu dianjurkan atau disunahkan dalam berwudu. Yang ketujuh, mendahulukan anggota badan yang kanan. Nah di sini dalam berwudu juga disunahkan untuk mendahulukan bagian kanan seperti membasuh tangan. Itu berarti harus tangan kanan dulu membasuh telinga, terus membasuh kaki itu harus kanan dulu karena itu disunahkan. Terus yang kedelapan, tidak berkata-kata waktu wudu, berarti kita tidak diperbolehkan berbicara atau berkata-kata dalam kita melaksanakan wudu atau dikala kita sedang melaksanakan wudu, kita tidak boleh berbicara atau berkata-kata. Yang kesembilan, menyela-nyela jenggot. Nah, di sini dalam menyela jenggot bagi yang punya jenggot itu harus dibersihkan seperti kita membersihkan rambut kepala itu. Di sela-selanya itu kita harus bersihkan dan harus di sela-sela gitu jenggotnya, itu bagi yang mempunyai jenggot. Terus yang ke-10, menghadap kiblat, yang berarti itu kalau kita itu menghadap sebelah barat itu yang biasa kita menghadap ketika kita sholat. Nah itu disunahkan ketika kita dalam melaksanakan wudhu. Nah yang ke-11 itu berdoa sesudah wudhu. Nah itu anak-anak diantaranya yang termasuk sunnah dalam berwudhu. Nah sekali lagi, yang termasuk sunnah dalam berwudhu itu di sini ada beberapa poin. Nah itu namanya sunnah itu dilaksanakan kita mendapatkan pahala, dan tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Nah yang selanjutnya itu di sini kita ada bacaan tentang doa setelah wudhu. Kalian harus hafalkan ya di rumah. Semuanya yang Bapak sampaikan di sini dalam video pembelajaran ini, termasuk dari mulai rukun wudhu, terus pengertian rukun wudhu dan macam-macam rukun wudhu, terus sunnah wudhu, pengertiannya dan macam-macam sunnah wudhu, termasuk doa setelah wudhu. Mungkin pembahasan atau penyampaian untuk video pembelajaran kali ini sekian dari Bapak. Mudah-mudahan video pembelajaran ini yang Bapak sampaikan ini banyak bermanfaat dan menambah pengetahuan buat kalian. Dan untuk kalian semuanya, jangan lupa untuk selalu belajar dan menghafal setiap hari. Sekian, bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.